Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada, dan tetap semangat dalam mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran pada hari ini. Baik, kali ini adalah pertemuan kedua dengan saya, Brigita Puspajuwita. Di kesempatan kali ini, saya masih akan memberikan materi pembelajaran tentang lagu tradisi atau lagu daerah, yaitu Tembang Mojopat. Di pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas mengenai sejarah mojopat, fungsi mojopat, jenis-jenis tembang mojopat beserta metrumnya, hingga contoh tembang mojopat kinanti milik Paksi Raras Alit. Nah, di minggu lalu juga, saya memberikan tugas kepada kalian, yaitu 2 tugas. Yang pertama adalah tugas teori dan tugas praktik, di mana tugas teorinya saya memberikan 2 soal atau 2 pertanyaan, lalu tugas praktiknya adalah membuat produk, yaitu membuat lirik tembang Mojopat Kinanti. Nah, untuk pertama-tama, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai jawaban dari soal-soal yang saya berikan. Saya mencermati kemarin jawaban-jawaban yang sudah kalian berikan ke saya, itu beberapa dan sebagian besar mungkin sudah ada yang betul, tetapi juga masih ada yang kurang tepat menjawabnya. Nah, pada kesempatan ini, saya akan memberikan atau membahas jawaban yang betul. Silakan nanti dicocokkan dengan jawaban kalian. Baik, kita akan membahas soal teori. Kemarin ada 2 soal. Soal nomor 1, sebutkan 3 macam jenis tembang mojopat yang kalian ketahui. Dan soal nomor 2, sebutkan metrum dari tembang mojopat kinanti. Nah, apa jawabannya? Jawabannya adalah sebagai berikut. Jika kalian mengikuti video bagian pertama dari awal hingga akhir, saya yakin kalian telah menjumpai kotak ini. Yang pada waktu itu slide ini saya beri judul jenis-jenis tembang mojopat dan metrumnya. Jadi, hanya dengan melihat kotak ini saja, sebetulnya kalian sudah dapat menjawab dengan tepat 2 soal yang saya berikan tadi. Nah, soal yang pertama, itu jawabannya adalah yang ini. Di sini saya menyebutkan ada 11 jenis tembang mojopat, tetapi yang perlu diingat bahwa jenis-jenis mojopat itu tidak hanya 11 ini saja ya, tetapi ada banyak sekali. Di sini saya hanya mencantumkan 11 jenis tembang mojopat saja. Nah, jika kalian menjawab 3 dari ke-11 tembang yang di sini itu sudah betul. Di antaranya adalah Mijil, Kinanti, Sinom, Asmorondono, Dandanggulo, Gamboh, Mas Kumambang, Durmo, Pangkur, Megatro, dan Pocong. Jadi jika kalian menyebutkan 3 dari ke-11 tembang mojopat yang saya cantumkan di sini, itu berarti jawaban kalian sudah betul. Lalu untuk soal nomor 2 mengenai metrum kinanti. Jawabannya adalah ini, yaitu 6 dalam kurung 8U, 8I, 8A, 8I, 8A, dan 8I. Beberapa jawaban juga sudah betul. Nah, mengapa saya memberikan pertanyaan yang nomor 2 itu mengenai metrum kinanti? Karena itu berkaitan dengan tugas praktik, tugas selanjutnya yaitu tugas membuat lirik tembang mojopat kinanti. Nah, beberapa sudah menjawab soal nomor 2 ini dengan betul, tetapi ketika mengaplikasikan dalam membuat lirik tembang mojopat kinantinya, itu ternyata beberapa masih kurang tepat, sehingga saya akan membahas mengenai bagaimana cara membaca metrum kinanti ini. Jadi apa sih yang dimaksud dengan 6 dalam kurung 8U, 8I, 8A, 8I, 8A, dan 8I? Jadi kalau kalian masih ingat, itu aturan, di sini jangan bingung ya. Jika saya bilang
Aturan itu sama dengan konvensi, sama dengan metrum, sama dengan pakem. Di video yang minggu lalu, bagian pertama itu juga sudah saya sebutkan bahwa keempat kata yang saya pakai ini sebetulnya memiliki makna atau arti yang sama. Jadi jangan bingung jika saya menyebut metrum, itu artinya sebenarnya adalah aturan-aturan dalam membuat tembang mocopat. Jadi aturannya membuat lirik tembang itu ada 3, yaitu guru gotro, guru wilangan, dan guru lagu. Tetapi di setiap jenis tembang mocopat itu memiliki guru gotro, guru wilangan, dan guru lagu yang berbeda-beda. Di tembang mocopat kinanti ini, guru gotronya itu ditunjukkan di angka 6. Angka 6 yang terdepan sendiri, yang artinya apa? Artinya terdapat 6 lari atau baris di setiap bait tembang mocopat kinanti. Lalu, angka 8 secara berurutan itu adalah guru wilangan, yang artinya atau maksudnya adalah urutan jumlah suku kata di setiap baris tembang mocopat kinanti. Jadi, di baris pertama, itu jumlah suku katanya ada 8. Baris kedua, jumlah suku kata ada 8. Baris ketiga, jumlah suku kata juga ada 8. Lalu baris keempat, jumlah suku kata juga ada 8. Baris kelima, jumlah suku kata 8. Baris keenam, jumlah suku kata 8. Jadi kebetulan ini tembang mocopat kinanti itu memiliki jumlah suku kata yang sama semua, yaitu memiliki jumlah suku kata 8 di setiap barisnya. Lalu untuk U, I, A, I itu dimaksudkan sebagai guru lagunya, yang artinya adalah urutan huruf vokal di suku kata terakhir pada setiap baris tembang mocopat kinanti. Jadi, baris pertama itu vokal terakhir harus jatuh dengan huruf vokal U. Lalu baris kedua itu berakhir huruf vokal I, baris ketiga berakhir dengan huruf vokal A, baris keempat berakhir dengan huruf vokal I, baris kelima berakhir dengan huruf vokal A, baris keenam berakhir dengan huruf vokal I. Begitu ya cara membacanya, jadi jangan bingung lagi. Sebetulnya saya sangat berharap sekali ya, jika kalian merasa bingung dalam memahami penjelasan dari saya, jangan ragu-ragu untuk mencari sumber referensi lain. Yang saya yakin, semakin banyak sumber referensi, kalian akan semakin dapat memahami tentang tembang mocopat. Karena pengetahuan dan wawasan kalian juga tentunya akan bertambah. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada kalian semua yang sudah berusaha untuk mengerjakan seluruh tugas yang saya berikan. Karena saya merasa itu adalah sebagai bentuk apresiasi kalian terhadap pembelajaran seni budaya ini. Sekarang waktunya kita akan membahas tugas praktik yang saya berikan kepada kalian, yaitu membuat lirik tembang mocopat kinanti. Di sini saya mengambil contoh dari hasil karya salah satu teman kalian bernama Bekti Mirza Widi Astuti, kelas 8F. Bekti Mirza membuat tembang mocopat kinanti yang diberi judul Rukun. Kita akan coba ulas dan bahas bersama-sama apakah hasil karya dari Bekti ini sudah sesuai dengan metrum tembang mocopat kinanti. Nah, metrumnya saya cantumkan di atas ya, supaya kalian lebih mudah dalam mencocokkannya. Kita mulai dari guru gotronya terlebih dahulu, yaitu angka 6, yang artinya dalam satu bait tembang mocopat kinanti itu terdapat 6 baris. Nah, silahkan dihitung, apakah sudah terdapat 6 baris? Ya, ternyata betul ya, sudah ada 6 baris. Lalu kita menuju ke guru wilangannya, yang kebetulan di sini tembang mocopat kinanti memiliki jumlah suku kata yang sama, yaitu sebanyak 8 suku kata.
Kita cek per barisnya. Apakah baris pertama sudah ada 8 suku kata? Ya, ternyata betul ya, ada 8. Lalu baris kedua juga ada 8. Baris ketiga 8, baris keempat 8, baris kelima 8, dan baris keenam 8. Kebetulan di sini sudah saya uraikan satu persatu. Silahkan nanti jika ini merasa terlalu cepat atau kalian kurang dapat memahami, silahkan di-pause terlebih dahulu videonya dan silahkan dihitung per barisnya apakah sudah betul ada 8 suku kata. Kita beralih ke guru lagunya ya. Guru lagu U, I, A, I, A, I. Baris pertama, huruf vokalnya harus berakhir dengan huruf U. Betul ya? Dengan kata rukun. Itu sudah saya beri tanda juga dengan warna yang berbeda sendiri, yaitu warna merah. Supaya kalian lebih cermat lagi, saya beri lingkaran di sini. Baris pertama U, baris kedua I, baris ketiga A, baris keempat I, baris kelima A, dan baris keenam I. Jadi secara metrum, hasil karya dari Bekti Mirza Widi Astuti ini sudah sesuai dengan metrum tembang mocopat kinanti. Baik, sekarang materi pembelajaran kita adalah menyanyikan tembang mocopat kinanti. Sebelum menyanyikan tembang mocopat, terlebih dahulu kita akan bersama-sama belajar dan berlatih mengenai pelafalan dalam bahasa Jawa. Jadi, di sini saya akan memberikan pelafalan aksara D dalam bahasa Jawa, di mana dalam bahasa Jawa itu terdapat dua pelafalan aksara D. Yang pertama adalah D dan DH. Untuk D, itu contoh kosakatanya adalah dadi, dados, dalem, sabda, anduweni. Untuk melafalkan kosakata-kosakata ini, itu ujung lidah harus berada di ujung langit-langit mulut. Sementara untuk aksara D, yang penulisannya adalah dengan DH, contoh kosakatanya adalah dasaring, podo, budal, dan sebagainya. Untuk melafalkan kosakata ini, maka ujung lidah berada di tengah langit-langit mulut. Pelafalan ini harus benar-benar diperhatikan, karena dalam bahasa Jawa itu memiliki beberapa kosakata yang mirip pengucapannya, tetapi berbeda maknanya. Jadi, jika kita salah mengucapkan atau melafalkannya tidak sesuai dengan maknanya, maka makna yang diterima tentu akan berbeda atau salah. Contohnya, misalnya kita ingin melafalkan kosakata takut dalam bahasa Jawa, yaitu wedi. Jika kita salah melafalkan menjadi wedi, itu akan berbeda maknanya. Yang dimana wedi itu artinya adalah pasir. Selain aksara D, ada lagi aksara T. Ini juga mirip ya, jadi sama dengan aksara D, di mana jika T itu ujung lidah berada di ujung langit-langit mulut, sementara TH itu ujung lidah berada di tengah langit-langit mulut. Contohnya, untuk T itu ada watuk, yang artinya adalah batuk, sakit batuk. Nah, sementara di bahasa Jawa, kita mengenal ada kosakata batuk, yang artinya adalah dahi. Lalu ada tutuk, yang artinya adalah mulut. Berbeda dengan tutuk, yang artinya memukul. Ada mantuk, yang artinya pulang. Berbeda dengan mantuk,
yang artinya mengangguk. Jadi, jika kalian menemui kosakata-kosakata dengan penulisan-penulisan seperti ini, jangan sampai salah melafalkan, karena bisa saja akan menjadi makna yang berbeda. Baik, kita akan langsung praktik bernyanyi tembang Mojopat Kinanti. Di sini sudah ada partitur lagu tembang Mojopat Kinanti dengan judul Rukun, lirik lagu oleh Bekti Mirzawiti Astuti, dan melodinya saya pinjamkan dari tembang Mojopat Kinanti Wiyosan Sabdo milik Paksi Raras Alit yang ada di video pembelajaran minggu lalu. Terlebih dahulu kita akan bersama-sama belajar membaca notasi angkanya. Jadi seperti ini cara membaca notasi angkanya. 1, 2, 3, 4, 1. Mi, 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 do, mi, fa, sol. Sol, fa, mi, fa, sol, fa, mi. Mi, 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 do, mi, fa, sol. Fa, mi, do, si, do, re, do, si. So, si, do, so, fa, mi, fa, so, fa, mi. So, mi, fa. Do, mi, fa, so, fa, mi. Ya, itu tadi adalah cara membaca notasi angkanya. Silakan kalian melakukan latihan secara berulang-ulang sampai kalian sudah merasa menguasai. Dan jika sudah merasa menguasai, silakan dilanjutkan untuk menyanyikan dengan syair tembangnya. Saya akan berikan contoh menyanyikan tembang Mojopat Kinanti berjudul Rukun ini dengan syair tembangnya. Kira-kira hasilnya seperti ini. Ayo konco padha rukun, aja padha ngelerani. Wes ayo to bebarengan, yen rukunnya nengke ati. Rukun kuwi akeh kanca, akeh musuh, kuwi rugi. Itu tadi adalah tembang Mojopat Kinanti dengan judul Rukun, karya lirik oleh Bekti Mirzawiti Astuti, dan melodi oleh Paksi Raras Alit. Nah, sebagai tugas terakhir dari saya, silakan kalian menyanyikan tembang Mojopat Kinanti dengan judul Rukun ini dalam bentuk video. Saya mohon, sebelum kalian menyanyikan, sebutkan terlebih dahulu identitas diri kalian. Nama, kelas, dan nomor absen. Mengingat, di tugas minggu lalu, itu masih banyak beberapa dari kalian yang belum mencantumkan identitas dirinya di kertas tugasnya, yang menyebabkan saya agak kesulitan dalam pengkoreksian. Yang saya takutkan adalah ketika tugas atau file-file yang kalian berikan ke saya, itu sudah saya pindahkan ke tempat lain. Nah, jika tidak ada identitas dirinya,
itu takutnya nanti tugas-tugas tersebut bisa tertukar atau hilang gitu. Jadi saya mohon betul jangan lupa untuk sebutkan identitas diri kalian di video kalian menyanyikan tembang mocopat ini. Karena ini adalah pertemuan terakhir dengan saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Yogyakarta, yaitu Bapak Dr. Andes Sugiharjo MPD, dan Guru Seni Budaya, Ibu Kristiana Budi Susanti SPD MPD, yang telah mengizinkan saya melakukan penelitian tesis di SMP Negeri 9 Yogyakarta. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh siswa, khususnya kelas 8D, 8E, dan 8F, yang telah mengikuti pembelajaran saya selama 2 kali pertemuan ini dengan sangat baik. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian, khususnya mengenai kesenian tradisional. Semoga kita bisa jumpa di lain kesempatan. Saya doakan semoga kalian selalu sehat dan jangan lupa untuk selalu tetap semangat mengikuti pembelajaran meskipun pembelajaran saat ini dilakukan dengan daring. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi dan sampai jumpa. Selamat belajar.